Saudara, kayu gelondongan di bencana Sumatera jadi sorotan publik dan jadi polemik. Untuk mengungkap asal-usul kayu gelondongan ini yang diduga dari pebalak liar, Polri pun membentuk tim khusus. Pertanyaannya, apa kunci pengungkapan kasus pembalakan liar yang diduga menjadi penyebab bencana di Sumatera? Kita berbincang dengan mantan Kabareskrim Polri, Pak Ito Sumardi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Pak Ito. Selamat petang, Mbak Jasir. Pak Ito, kalau soal penyelidikan ini menurut Anda biasanya ini Polri akan memulai dari mana? Kalau tadi kita dengar yang disampaikan akan kumpulkan bukti, menelusuri rantai distribusinya seperti apa, bahkan akan menginvestigasi aktor intelektualnya. Ya, baik. Yang pertama mungkin berdasarkan pengalaman saya pernah menjadi dan Satgas Pemberantasan Illegal Logging saat menjadi Kapolda Riau maupun saat menjadi Kabareskrim. Pengalaman itu pada saat itu adalah gelondongan kayu yang terseret banjir dalam jumlah besar. Ini merupakan indikator kuat ya adanya penebangan di daerah sekitar bencana. Yang khususnya adalah di tempat-tempat daerah aliran sungai. Deforestasi atau perusahaan hutan yang disebabkan ini bisa dilakukan oleh penebang legal maupun ilegal ya. Nah, ini dapat menimbulkan risiko banjir, kemudian berindikasi juga mengakibatkan longsor ya, karena tidak ada lagi akar-akar pohon yang kuat. Nah, pengalaman kami dulu pada saat kami menjabat, Satgas Pemberantasan Illegal Logging dilakukan secara antar instansi ya, bersama-sama saat itu. Kami bersama Kementerian Kehutanan, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian juga melibatkan juga pemerintah daerah. Karena perizinan ini kan berasal dari mereka-mereka semua. Kemudian pengalaman kami juga, memang kita harus menelusuri dengan alat transportasi umum. Waktu itu kami gunakan helikopter. Jadi kita lihat bagaimana kayu itu sampai ke aliran sungai ya, sungai. Kemudian juga kita lihat ke atas ya. Jadi dari hulu, dari hilir ke hulu. Kemudian juga mereka biasanya itu memang menempatkan gelondongan kayu itu di sungai ya, sepanjang berapa kilometer. Itu terlihat sekali seperti kereta api ya, itu pengalaman kami dulu. Dan kalau penebang daripada perusahaan yang legal, biasanya mereka sudah diberikan nomor ya atau angka. Tapi kalau yang ilegal itu mereka tidak diberikan nomor atau yang polos ya. Ini tentunya kita melihat kalau memang perusahaan itu apakah ilegal ataupun legal, ini harus ada juga ahli lingkungan hidup yang bisa, ahli pertanahan yang bisa memberikan satu analisa bahwa meskipun legal ataupun ilegal, apalagi ilegal, itu memang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir bandang. Pak Ito, jadi maaf. Ini tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri saja. Oke, jadi tidak bisa dilakukan sendiri begitu. Tapi pada saat pengalaman Pak Ito dengan Satgas ini berhasil menjerat sampai ke tindak pidana? Oh ya, sampai. Ya kita dulu ada penambang yang sangat besar ya, mereka kekuatannya kuat dari segi finansial maupun backingnya ya, karena rata-rata mereka memanfaatkan masyarakat yang keadaan sosial ekonominya sangat susah ya. Jadi kita lihat di sana bahwa tergantung daripada keseriusan kita. Sekarang kalau memang betul serius, kita harus tindak sesuai dikatakan oleh Ibu Titik Prabowo ya, itu tentunya dukungan dari DPR ini akan menjadi satu motivasi bagi pada Satgas untuk bisa melaksanakan tanpa pandang bulu ya. Oke. Jadi serius ini harus diimplementasikan dengan tindakan konkret begitu ya Pak Ito ya. Pak Ito, kita tahan dulu, kita lihat bersama pelepasan. Kita lihat bersama visual terbaru, ini adalah Presiden Prabowo Subianto yang melepas tim SEA Games kontingen Indonesia.